Swastiastu. Kami dari kelompok 7 di sini akan mempresentasikan mengenai studi kelayakan bisnis yang ada pada perusahaan CS Auto Body Repair and Oven Painting di Denpasar. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri, saya Ovia Priliani, NPM 056. Selamat pagi teman-teman semua, perkenalkan nama saya Igede Ngurah Bramya dengan NPM 090. Yang pertama kita mulai dari latar belakang. Studi kelayakan merupakan salah satu mata kuliah atau studi terapan yang bersifat aplikatif. Sedangkan yang dimaksud dengan studi kelayakan bisnis yaitu sering disebut dengan studi kelayakan proyek adalah penelitian tentang dapat tidaknya suatu proyek dilaksanakan secara berhasil. Semakin besar proyek yang dijalankan, semakin luas dampak yang terjadi, baik dampak ekonomis maupun sosial. Dan sebaliknya, semakin sederhana proyek yang akan dilaksanakan, maka semakin sederhana pula lingkup penelitian yang akan dihasilkan. Yang kedua ada landasan teori. Jadi studi kelayakan bisnis adalah penelitian yang menyangkut berbagai aspek, baik itu dari aspek hukum, aspek sosial, ekonomi, budaya, aspek pasar dan pemasaran atau marketing, aspek teknis atau teknologi, sampai dengan aspek manajemen dan aspek keuangan. Di mana itu semua digunakan untuk dasar penelitian suatu studi kelayakan dan hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan apakah suatu proyek dan bisnis dapat dikerjakan atau ditunda bahkan tidak sama sekali dijalankan. Di sini studi kelayakan bisnis dibagi menjadi dua. Yang pertama ada orientasi laba, yaitu menitik beratkan kepada keuntungan ekonomis. Yang kedua ada orientasi tidak pada laba, di sini menitik beratkan pada satu proyek saja. Selanjutnya ada aspek-aspek dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama ada aspek hukum, aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Yang ketiga ada aspek pasar, aspek teknis, aspek manajemen, dan ada aspek keuangan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa dari aspek yang saya jelaskan tadi. Aspek hukum yaitu menyangkut semua legalitas rencana bisnis yang akan kita laksanakan yang meliputi ketentuan hukum yang berlaku. Di antaranya ada bukti diri atau identitas diri, ada surat tanda daftar perusahaan, ada NPWP, SIUP setempat, surat keterangan usaha, dan akte pendirian. Yang kedua ada aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Menyangkut pada masyarakat setempat atau masyarakat sekitar dan karena adanya kegiatan usaha tersebut. Di antaranya dari sisi budaya berdampak keadaan bisnis kita terhadap kehidupan masyarakat, kebiasaan setempat, dan lain-lain. Dari sudut ekonomi seperti pada besar tingkat pendapatan per kapita penduduk. Selanjutnya dari aspek pasar dan pemasaran, yaitu menyangkut apakah peluang pasar untuk produk yang akan dihasilkan oleh kegiatan usaha kita. Yang pertama ada potensi pasar, yang kedua ada jumlah kompetensi potensial, yang ketiga ada tentang perkembangan pertumbuhan penduduk, yang keempat ada daya beli, yang kelima pemasaran menyangkut tentang strategi yang akan kita gunakan. Selanjutnya ada aspek teknologi dan teknis, menyangkut pemilihan alokasi alat-alat yang sesuai dengan hasil yang diinginkan, layout dan pemilihan teknologi yang sesuai. Yang kelima ada aspek manajemen, menyangkut tentang planning, organizing, accounting, controlling, monitoring, dan evaluasi. Aspek keuangan menyangkut sumber daya yang akan diperoleh dan proyeksi pengembaliannya dengan tingkat biaya, modal, dan sumber dana yang bersangkutan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari studi kelayakan bisnis. Yang pertama memiliki tujuan menghindari risiko kerugian, yang ketiga memudahkan perencanaan, yang keempat memudahkan pelaksanaan pekerjaan, yang kelima memudahkan pengawasan, yang keenam memudahkan pengendalian. Di sini kita menggunakan metode penelitian menjadi tiga. Yang pertama ada tempat objek penelitian, jenis data, serta
metode pengumpulan data. Yang pertama, tempat dan objek penelitian, yaitu bengkel CS Auto Body Repair and Oven Painting Denpasar. Sekarang saya akan membahas tentang bab 4 mengenai profil singkat perusahaan. CS Auto Body Repair merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa untuk perbaikan bagian luar atau eksterior mobil. Perusahaan ini beralamat di Jalan Gunung Andakasa nomor 1A, Denpasar Barat. Kemudian CS Auto Body Repair telah beroperasi di Kota Denpasar sejak tahun 2010 dan pada saat ini perusahaan tersebut telah memperkerjakan sekitar 30 karyawan untuk menghasilkan hasil pengecatan bagian luar mobil dengan hasil yang memuaskan. Pada awal berdiri perusahaan ini, jumlah mobil yang menggunakan jasa perusahaan ini sekitar 20-30 unit mobil tiap bulannya. Namun pada saat laporan ini kami buat, total mobil yang masuk per bulannya mencapai 150 hingga 300 unit mobil. Bengkel body repair ini juga mulai buka pada pukul 9 WITA hingga pukul 18 WITA. Setiap hari Senin sampai Sabtu, kemudian hari Minggunya libur. Tempat ini juga menerima pengecatan bodi mobil melalui asuransi. Adapun asuransi yang bekerja sama dengan CS Auto Body Repair antara lain Abda, Pan Pacific, Jasindo, Aswata, Harta, Best Insurance, Asuransi MAG, dan Intra Asia. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bab 5, pembahasan. Yang pertama ada aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis perusahaan CS Auto Body Repair dan Oven Painting Denpasar. Yang pertama ada bukti diri, atau identitas diri atau kartu tanda penduduk dari pemilik perusahaan dikeluarkan oleh dinas kecamatan setempat. Kemudian ada surat tanda daftar perusahaan atau STDP. CS Auto Body Repair dan Oven Painting memiliki surat tanda daftar perusahaan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten setempat. Dalam hal ini, pemerintah Kota Denpasar, adapun kegiatan usaha pokok perusahaan CS Auto Body Repair dan Oven Painting ini dimasukkan dalam kategori jasa lainnya atau body repair mobil atau car body repair. Kemudian nomor pokok wajib pajak atau NPWP. CS Auto Body Repair dan Oven Painting Denpasar memiliki kartu NPWP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pentingnya NPWP adalah agar tiap bisnis atau usaha yang dijalankan ke depannya akan memberikan penghasilan kepada pemerintah di tempat perusahaan itu didirikan. Kemudian ada surat izin usaha perdagangan atau SIUP. CS Auto Body Repair dan Oven Painting memiliki surat izin usaha perdagangan atau SIUP yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar. Kemudian ada surat keterangan usaha. Perusahaan ini memiliki surat keterangan usaha yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Penamparan atau daerah setempat guna berkaitan dengan lokasi atau tempat usaha di mana perusahaan ini didirikan. Kemudian ada akte pendirian. CS Auto Body Repair dan Oven Painting memiliki akte pendirian perusahaan yang dikeluarkan oleh notaris setempat. Kemudian ada aspek ekonomi. Dalam segi budaya, dampak dari adanya CS Auto Body Repair dan Oven Painting Denpasar tidak mempengaruhi budaya yang sudah ditetapkan oleh wilayah setempat, seperti contohnya adanya hari raya Nyepi, perusahaan tutup pada waktu tersebut. Liburnya perusahaan ini ketika waktu lebaran dan masyarakat setempat juga menerima baik dengan adanya perusahaan ini. Kemudian dari segi ekonomi, dengan adanya perusahaan ini, pihak perusahaan juga ikut serta dalam membayar iuran desa yang sudah ditetapkan oleh pihak desa setempat, seperti ikut serta dalam menyumbang dana untuk membuat logo-logo untuk desa Penamparan. Kemudian untuk aspek pasar dan pemasaran, yang pertama ada potensi pasar. Bentuk konsumen yang dipilih oleh perusahaan ini adalah konsumen atau pelanggan yang memiliki kendaraan roda 4 atau mobil. Yang kedua ada jumlah konsumen potensial. Dalam sebulan, jumlah pelanggan yang menggunakan layanan jasa dari perusahaan ini berjumlah 150 hingga 200 mobil per bulannya, baik dari rekan asuransi maupun non-asuransi atau umum. Target pasar, yang memiliki kendaraan atau konsumen yang mobilnya mengalami kecelakaan lalu lintas pada saat menggunakannya, dan juga bagi konsumen yang mobil terlihat baret atau kotor bagian luar atau dalam. CS Auto Body Repair dan Oven Painting juga menawarkan jasa polish body untuk bagian dalam dan luar mobil. Kemudian ada situasi persaingan. Perusahaan ini juga memiliki beberapa pesaing atau perusahaan yang memiliki jasa yang identik yang berjarak kurang lebih 100 meter dari tempat berdirinya perusahaan ini. Kurang lebih terdapat 3 perusahaan yang memiliki jenis jasa yang sama seperti CS Auto Body Repair dan Oven Painting. Dan persaingan ini berjalan dengan lancar dan baik pihak CS Auto Body Repair dan pihak perusahaan lain saling membantu satu sama lainnya. Kemudian ada sikap, perilaku, dan kepuasan konsumen.
Bagi konsumen yang sudah pernah menggunakan jasa perusahaan ini dan merasa puas, kedepannya jika kendaraan mereka mengalami kecelakaan yang tidak diinginkan, mereka secara langsung membawa mobilnya ke perusahaan ini ataupun menelpon ke perusahaan ini supaya mereka mendapatkan waktu yang tepat dalam pengerjaannya. Dan untuk perilaku konsumen yang sudah puas dengan pelayanan perusahaan ini, mereka memberikan info kepada teman-teman konsumen tersebut bahwa hasil kerja dari perusahaan ini memiliki hasil dan kualitas yang sangat baik walaupun dengan harga yang diberikan cukup murah. Kemudian manajemen pemasaran. Bagi konsumen yang menggunakan asuransi, dari pihak perusahaan memberikan layanan jasa poles bodi mobil secara gratis. Ini merupakan daya tarik tersendiri bagi konsumen untuk mau mempercayakan mobilnya kepada perusahaan ini. Ini merupakan layanan jasa yang jarang dimiliki oleh perusahaan sejenis, hingga pesaing bisnis yang memiliki usaha yang serupa. Berikutnya ada aspek teknis dan teknologi dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama ada rencana kualitas. CS Auto Body Repair and Oven Painting selalu memberikan hasil pengerjaan mobil yang baik sehingga mobil tampak seperti baru terus dengan cara melakukan quality control terhadap tiap mobil yang sudah selesai dikerjakan dan siap diambil oleh konsumen dengan cara 1 hari sebelum waktu pengambilan mobil diperiksa terlebih dahulu apakah ada hasil yang kurang baik ataupun kesalahan pengerjaan sehingga mobil ketika diambil konsumen merasa senang dengan hasil kerja perusahaan ini. Yang kedua ada pemilihan teknologi. Teknologi yang digunakan oleh perusahaan ini sudah sesuai standar dari negara Jerman, yang dimana tempat oven yang sudah dibuat sesuai dengan standar. Kemudian alat untuk cat seperti spray gun langsung dibawakan oleh distributor cat. Kemudian komputer yang memiliki spesifikasi yang mumpuni guna untuk membantu administrasi perusahaan. Kemudian yang ketiga ada perencanaan jumlah produksi. Perusahaan ini memiliki target jika jumlah mobil yang berada di perusahaan ini mencapai 30 mobil per harinya, diusahakan pada hari esok kendaraan yang keluar paling tidak berjumlah 5 mobil per harinya. Sehingga alur mobil datang dan mobil keluar menjadi efisien dan tidak ada keterlambatan waktu penyelesaian mobil. Kemudian ada pengawasan kualitas produk. Produk-produk yang digunakan dalam hal cat mobil selalu menggunakan cat yang berkualitas dan langsung dikirimkan oleh distributor cat secara langsung sehingga kita bisa mendapatkan hasil cat yang original dan sesuai dengan warna mobil konsumen. Begitupun juga dengan bahan-bahan lain seperti alat dempul, poles, pihak distributor langsung mengirimkan ke perusahaan ini. Berikutnya ada aspek manajemen. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Pemimpin perusahaan selalu merencanakan hal-hal yang membuat perusahaan ini menjadi lebih baik lagi dari hari sebelumnya. Seperti merencanakan berapa banyak stok cat yang diperlukan dalam sebulannya, sehingga tidak terjadi kekurangan cat maupun kelebihan cat, meskipun cat yang masih banyak bisa dijadikan stok untuk bulan berikutnya. Kemudian merencanakan bagaimana agar kedatangan spare part dari mobil pelanggan datang bersamaan dengan selesainya waktu pengerjaan mobil, sehingga pelanggan tidak perlu menunggu lagi datangnya spare part ketika mobil pelanggan sudah selesai untuk dikerjakan. Kemudian ada pengorganisasian atau organizing, membagi tiap ruangan, tiap karyawan agar bekerja lebih efisien, seperti ada ruangan untuk pengerjaan finishing mobil. Kemudian ada ruangan untuk proses pengecatan, adanya ruangan yang luas guna tempat untuk keluar masuknya mobil, supaya tidak terhambat. Dan membagi tiap karyawan di tiap bidangnya masing-masing agar memiliki porsi pekerjaan yang sama rata. Kemudian ada penggerakan atau actuating. Pimpinan perusahaan ini mengerahkan seluruh karyawannya untuk mengerjakan waktu pengerjaan mobil pelanggan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan perusahaan kepada pelanggan. Sehingga tidak ada yang namanya keterlambatan pengerjaan, sehingga pelanggan nanti bisa komplain terhadap perusahaan. Kemudian pimpinan melakukan komunikasi yang baik terhadap semua karyawan, sehingga hubungan antara karyawan dan pimpinan menjadi lebih baik lagi, sehingga dapat saling membantu satu sama lain ke depannya. Kemudian ada pengendalian atau controlling. Dalam hal pengendalian, pemimpin tiap minggu selalu mencatat berapa jumlah mobil yang masuk dan mobil yang keluar, sehingga dapat mengetahui jumlah pengeluaran dan pemasukan di perusahaan yang dipegangnya. Dan juga mencatat berapa banyak cat yang digunakan selama 1 minggunya, kemudian melakukan pengawasan terhadap hasil kerja dari karyawannya terhadap mobil dari para pelanggan agar mendapat hasil yang selalu sempurna. Dalam hal ini, pengendalian hasil mobil ini pemimpin dibantu oleh seorang kepala bengkel sehingga dapat meringankan pekerjaan pemimpin tersebut. Kemudian ada monitoring dan evaluasi. Evaluasi dilakukan tiap hari Sabtu sebelum jam kerja berakhir dengan cara saling sharing bersama seluruh karyawan tentang masalah apa saja yang terjadi selama seminggu ke belakang sehingga pada minggu berikutnya tidak terjadi lagi masalah yang sama. Kemudian melakukan evaluasi kerja terhadap tiap karyawan dan memberi semangat kepada karyawan sehingga karyawan dapat bekerja lagi dengan lebih baik dan lebih efisien lagi. Kemudian yang terakhir ada aspek keuangan.
Perusahaan CS Auto Body Repair dan Oven Painting Denpasar memiliki modal yang dimana modal ini pada awalnya berasal dari modal pemilik perusahaan ini sendiri, baik waktu mendirikan perusahaan, pembelian peralatan atau aktiva tetap, dan berbagai macam peralatan kerja atau aktiva lancar. Untuk penutup, yang pertama ada kesimpulan. Studi kelayakan merupakan penilaian yang menyeluruh untuk menilai keberhasilan suatu proyek. Keberhasilan proyek memiliki pengertian yang berbeda antara pihak yang berorientasi laba dan pihak yang tidak berorientasi laba semata. Namun demikian, semua ditujukan untuk mencapai keberhasilan dalam industrialisasi. Industrialisasi memiliki manfaat-manfaat yang bisa diambil suatu negara. Sebaliknya, industrialisasi bisa gagal karena kesalahan-kesalahan dilakukan oleh negara yang bersangkutan. Studi kelayakan proyek harus dilakukan dan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan-kesalahan dalam industrialisasi suatu negara. Jadi tujuan dilakukan studi kelayakan adalah menghindari keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar untuk kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan. Kemudian ada saran, diharapkan perusahaan CS Auto Body Repair dan Oven Painting Denpasar selalu mampu mengedepankan etika berbisnisnya dengan baik dalam melakukan kerjasama dengan berbagai pihak agar bisnisnya dapat dijalankan dengan layak dan juga tetap mengedepankan etika yang baik. Sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.